Halo, sampai jumpa kembali sahabat investor saham. Hari ini kita coba menganalisa saham-saham mana saja yang layak dilirik untuk kita melakukan entry buy position. Yang pertama kita akan coba menganalisa saham Bank Rakyat Indonesia atau dengan kode BBRI. Di sini kita melihat dalam kurun waktu 2 bulan, saham ini mengalami penurunan terus. Di sini kita melihat parallel channel atau downtrend ya. Kalau kita menganalisa dari channel downtrend, maka saham ini masih berpeluang untuk turun sampai di sekitaran 2.200-an. Sekarang coba kita bantu dari support yang terlebih dahulu, yang sudah lama ya, kita cari support yang lama-lama. Ya, kita temukan satu itu di sekitaran ya, ini ada support satu ya, di sekitaran 2100-an ya, sekitar 2100 ya. Kita cari lagi support berikutnya, kita cari kembali support-supportnya supaya kita mengetahui ini pergerakan sampai mana. Ya, sekitar 2240. Ini coba kita lihat ya. Berarti kita bisa melakukan entry posisi, kita menunggu sampai harga di sekitaran 2200 sampai 2100 ya, sekitar 2200 sampai 2100 kita bisa melakukan entry posisi. Coba kita melihat broker mana yang melakukan penjualan besar-besaran sehingga hari ini Bank Saham BBRI mengalami penurunan sampai 4,86%. Nah, kita lihat ya ini ya. Kita di sini tinggal ketik BBRI, kemudian ini keluar broker-broker yang melakukan pembelian ataupun yang melakukan penjualan, sehingga kita tahu saham ini diakumulasi atau distribusi. Ini kita lihat nomor 1 sampai nomor 5, ini artinya 5 broker dengan pembelian terbesar. 5 broker dengan pembelian terbesar, misalnya 1 sampai nomor 5. Kalau di bawah, paling bawah ya, misalnya 5 dari bawah, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling bawah nomor 1, kemudian nomor 2 di atasnya sampai 5, ini adalah broker yang melakukan penjualan terbesar. Sekarang kita cek broker yang melakukan pembelian terbesar. Yang pertama dengan kode YP, yang kedua dengan kode CS, yang ketiga dengan kode PD, yang keempat dengan kode GR, yang kelima dengan kode SQ. Yang pertama net value atau melakukan pembelian bersih sebesar 84,48 miliar. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya sampai nomor 5 sekitar 40-an miliar. Kemudian security broker dengan penjualan terbesar dengan kode KZ ya, melakukan penjualan sebesar 278,9 miliar. Jadi kalau kita perbandingkan dengan yang melakukan pembelian ya, cukup jauh sekali ya, antara 84,48 miliar yang melakukan pembelian terbesar, kemudian yang melakukan penjualan terbesar 278,9 miliar. Cukup jauh ya. Coba kita lihat selama 2 bulan. Selama 2 bulan yang lalu,
Kenapa kok saham BRI turun terus? Mungkin kita lihat dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret kita melihat yang paling atas melakukan pembelian itu hanya 890,83 miliar. Kemudian yang melakukan distribusi itu hampir dua broker itu saja sudah hampir mencapai ya sekitar ya 3,9 triliun buah sekuritas itu dengan kode RXJP itu ternyata melakukan distribusi besar-besaran. Yang untuk hari ini yang melakukan distribusi yang besar ini adalah broker dengan kode KZ melepas saham dengan net value sebesar 278,9 miliar. Oke, sekarang kita kembali ke grafiknya. Artinya kita tunggu saja saham ini sampai menyentuh di support downtrend channelnya, mungkin sekitaran 220 sampai 2100-an kita menunggu di sini. Andai kita sudah melakukan pembelian di zona ini ya, sekitaran zona di sini, ini kita boleh melakukan stop loss sekitaran 2000-an, di 2000-an ya, 2000-an. Kemudian saham ini jika terjadi reversal atau rebound, ini layak untuk di hold ya, di hold, ataupun kita bisa take profit ketika saham ini menyentuh dari ini ya, resisten dari downtrend channelnya. Misalnya kita membeli di sini ya sekitaran 2100. Kemudian di mana take profitnya? Kita take profit ketika dia harga menyentuh dari resisten channelnya ya, resisten downtrend channel. Kita membeli di 2100, kita stop loss di 2000, di harga 2000. Kemudian boleh take profit di harga ketika harga menyentuh dari resisten channel downtrendnya. Oke, selanjutnya kita bergerak ke saham MNCN ya, Media Nusantara. Ya, hari ini MNCN bergerak naik sampai 7,83%. Oke, kita coba melihat ya, broker mana yang melakukan pembelian terbesar sehingga menyebabkan harga saham MNCN ini naik sebesar 7,83%. Kita ketikkan saja kodenya MNCN. Seperti tadi ya, broker paling atas ini adalah broker yang melakukan pembelian terbesar. Nah, ternyata hari ini dengan kode KZ yang tadi melakukan penjualan terbesar di saham BBRI, hari ini melakukan pembelian terbesar di saham MNCN sebesar 35,24 miliar. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 broker ya yang nampak melakukan pembelian terbesar. Kemudian broker dengan penjualan terbesar melakukan penjualan sebesar 34,11 miliar. Itu broker dengan kode BK ya. Menjual broker penjualan terbesar 34,11 miliar. Broker dengan pembelian terbesar 35,24 miliar. Jadi kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 broker dan kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5 broker paling bawah ya, broker yang 5 broker penjualan terbesar dan 5 broker pembelian terbesar, maka ini lebih besar
broker yang melakukan pembelian. Ada kemungkinan esok hari saham ini masih berpeluang untuk naik. Kalau kita lihat dari ini ya, dari chartnya, ini kita cari dulu apa nama? Nah, ini kita lihat supportnya ya. Setelah menyentuh harga ini, setelah menyentuh support, harga saham naik, kemudian turun, menyentuh lagi ya, kemarin ya menyentuh support, kemudian hari ini berbalik naik kembali. Ini kita bisa melakukan entry posisi besok ya, di harga bisa melakukan posisi besok di harga ini ya teman-teman, 830 sampai dengan ya 895. Jadi ini area buy kita ya, 830 sampai 895. Kita bisa stop di jika breakdown di bawah 765. Target position untuk swing trade, untuk jangka menengah atau swing trade itu bisa kita tunggu sampai di 1140. Jika Anda adalah seorang trader yang agresif, bisa take profit langsung sekitar 940 ya, 940-an. Atau kalau Anda memang trader yang buru-buru, bisa ambil 2-5% saja. Oke ya, saya ulangi, besok bisa entry posisi dari harga 830 sampai 890. Kemudian stop loss di bawah harga 765. Jika breakdown di bawah 765 kita bisa melakukan stop loss. Kemudian take profit untuk swing trade atau yang middle term bisa tunggu sampai 1140. Bagi trader yang agresif bisa take profit di harga 920 sampai 940. Oke, kita bergerak selanjutnya ke saham MDKA ya. Saham MDKA. Di sini kita melihat ada bentuk ini ya, morning star ya, dalam istilah teknikal itu ada istilah morning star, yang artinya saham ini masih akan berpeluang naik ya. Sekarang kita akan mencari di mana kita bisa melakukan entry posisi. Besok bisa di order ya, bisa di order sekitar 1210 ya, sampai ini ya 1230. Ini area beli kita. Ini area beli, kemudian bisa di stop loss di ini ya, ketika dia melewati dari sini. Wow, cukup jauh ya. 1124, jadi ada sekitar 100 poin. Kemudian take profit di untuk swing trade bisa kita tunggu sampai di 1320, 1:1 ya. Jadi kerugian dan keuntungan jadi seperti ini, jadi 1:1. Tapi ini stop lossnya bisa diatur teman-teman, yang bisa diatur, dan profitnya juga bisa diatur sendiri. Sebenarnya ini 12
13.20 ini adalah resisten pertamanya ya. Sehingga kalau bisa dikatakan kalau 1320 ini bisa ditembus atau breakout dari sini, ini saham bisa all time high, bisa menjadi all time high. Jadi ini cukup bagus ya sahamnya. Jadi kita lakukan trading plan. Esok hari bisa melakukan entry posisi di 1210 sampai 1230. Kemudian stop loss di 1120 dan take profit di 1320. Jika Anda seorang pelaku swing trading, bisa memperhatikan di harga 1320 ini bisa di breakout, ditembus ke atas atau tidak. Jika bisa breakout dari 1320, maka saham ini layak untuk di hold. Selanjutnya kita masuk ke saham Dimas ya, dengan kode Dimas atau Pura Delta Lestari Tbk. Wow, perusahaan ini baru saja membagikan dividen sebesar Rp21. Rp21 kita bagi seharga hari ini, penutupan hari ini 129. Jadi dividennya itu kalau kita beli sekarang ya sekitar 15%, sekitar 15%. Kurang lebih. Oke, jadi cukup menarik ya. Saham ini juga rajin membagikan dividen ya. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Ini coba kita lihat support terdahulunya ya. Kita coba lihat support kuat ya. Ini di sekitaran sini ya. Oke. Sini dan sekitaran sini ya. Oke, kita dapat harga, kita bisa entry posisi dari 118 sampai dengan 126. Jadi kita bisa tunggu di sekitar 120 lah. Kita bisa entry posisi di sekitar 120. Jadi saham ini kita tunggu saja sampai datang ke 120 atau 118. Kemudian stop loss jika breakdown di bawah 118, jika breakdown ke bawah di 118, saham ini kita lakukan cut loss. Kemudian take profit jika menyentuh harga di sekitaran 150-an ya. Kita bisa tunggu sampai 150 baru kita lakukan take profit. Saham ini juga layak untuk di hold sampai ke sini ya, ke sekitar 190-an ya. Oke, demikian sahabat investor, kita sudah memberikan analisa di 4 saham hari ini. Semoga beruntung, semoga cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.